Yesus, mari saudara, saat ini tiba saatnya untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah luar biasa menyertai kita, memberkati kita, sehingga saat ini kita boleh datang di hadirat Tuhan. Mari sama-sama berdoa saudara. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau datang ke bait-Mu Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, dengan hati yang bersuka cita dan penuh dengan rasa syukur. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di bait-Mu yang suci Tuhan. Sungguh kami sudah melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Walaupun banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tetap setia pada setiap kami Tuhan. Terima kasih, dan kami mau Tuhan tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap memuji nama Tuhan, kita mau katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saudara kita menyatakan, sama-sama nyatakan bahwa Bapa kita sungguh baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari katakan dengan iman bahwa kita punya Bapa yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya.
saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat dan bahagia. Salam buat semua yang di rumah-rumah atau dimanapun berada. Biarlah berkah dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dinyatakan buat setiap kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Kita baru saja memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan kita. Dan saat sekarang tiba saatnya kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah siapa orang yang berbahagia? Siapa orang yang berbahagia? Banyak orang memiliki pemahaman bahwa yang mungkin termasuk kita, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, cukup segalanya, orang itu berarti berbahagia. Pandangan semacam ini saya kira hal yang wajar. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab atau menurut Tuhan Yesus, siapa sebenarnya orang yang berbahagia. Kita akan melihat dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam ayat 28 saya akan kembali ulangi kata Tuhan Yesus demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, dari ayat ini kita melihat pandangan Tuhan Yesus tentang siapa orang yang berbahagia. Paling tidak dari ayat ini, menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia itu harus memenuhi dua kriteria. Siapa orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus? Di situ dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Jadi yang pertama yang berbahagia atau orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Allah. Yang mendengarkan firman Allah. Mendengarkan dalam bahasa asli perjanjian baru yaitu bahasa Yunani memakai kata akwantes. Dari kata akwo. Artinya adalah mendengar. Mendengar untuk mengerti. Mendengar untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang didengar. Jadi bukan saja mendengar dengan telinga atau mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar kemudian dipahami, disimak, dimengerti dan dapat pelajaran dari apa yang didengar. Jadi arti mendengar di sini bukan saja mendengar dengan telinga, tetapi juga mendengar dengan pikiran. Artinya pikiran kita menyimak sampai kepada sebuah pengertian, sebuah pemahaman. Bahkan mendengar di sini juga dalam arti mendengar dengan hati. Pikiran paham, hati paham terhadap apa yang didengar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang mendengarkan firman Tuhan dengan pikiran, dengan hati, dengan merenungkan, maka di sanalah firman yang didengar itu akan menjadi rema. Firman yang didengar akan hidup di dalam rohnya, akan hidup di dalam hatinya, dan firman itulah yang akan menumbuhkan iman di dalam diri seseorang. Karena seperti kata Alkitab bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tapi bukan saja dengan mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan hati, dengan pikiran sampai kepada sebuah pemahaman. Nah, ketika kita mendengar firman Allah,
Maka apa janji Tuhan Yesus? Saya akan bacakan di dalam ayat yang Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Di sana dikatakan, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi mendengarkan firman Allah sampai kepada sebuah pemahaman, pengertian akan firman Allah itu. Ketika firman Allah dimengerti, dipahami sampai dengan hati kita, pikiran kita, nurani kita, maka firman Allah itu akan mampu memerdekakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah punya kuasa memerdekakan kita. Memerdekakan dari segala hal yang membelenggu hidup kita. Mungkin kita dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita tidak bahagia. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan mampu dan sanggup memerdekakan kita dari apa? Dari segala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang mungkin melanda kehidupan kita. Saya akan bacakan kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan 28. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Ini kata Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada hal yang luar biasa. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan Yesus, Alkitab menggambarkan kita adalah dombanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah gembala agung kita, gembala kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengenal setiap diri kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan Yesus, mendengar dengan hati, mendengar dengan pikiran, menyimak dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus mengatakan ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada hal yang luar biasa ketika kita mendengar firman Tuhan sampai kepada sebuah pemahaman, pengertian akan firman Tuhan, maka dampaknya apa? Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada setiap mereka. Inilah yang membuat seseorang akhirnya menikmati dan merasakan kebahagiaan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir tahun 90, ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Itulah titik awal di mana saya boleh menikmati sukacita yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan pada saya. Boleh dikata masa kecil saya, masa remaja saya adalah masa yang jauh dari bahagia, masa yang jauh dari hidup dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, madesu, masa depan suram. Sebagai seorang anak muda, tapi saya tidak tahu tujuan hidup saya mau kemana, dan hidup saya seperti sampah yang dibawa angin ke sana kemari. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, apa kata Tuhan Yesus? Firman Tuhan ini berbicara di dalam roh saya, di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Yang mendengarkan suara Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berjanji, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah berita sukacita yang saya dengar pada saat itu. Itulah yang membuat saya di masa remaja pada akhir tahun 90, saya menikmati kebahagiaan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena saya boleh mendapatkan kehidupan kekal dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berjanji tidak akan membinasakan saya, bahkan
Tuhan akan menjagai kehidupan saya dan tidak ada seorang pun yang merebut saya dari tangan Tuhan Yesus. Ini berita sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada saya sampai dengan saat ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang yang berbahagia ketika mendengarkan firman Tuhan? Hal yang kedua, menurut Tuhan Yesus, siapa orang yang berbahagia? Kembali kepada Lukas pasal yang ke-11 ayat 28. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang kedua adalah yang memelihara firman Allah. Di mana? Di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita punya peliharaan. Mungkin binatang. Mungkin tanaman. Ketika kita punya peliharaan, maka kita akan merawat sedemikian rupa. Dari kecil kita jagai, kita rawat sampai bertumbuh, kita lindungi sedemikian rupa. Dan rasanya ada sukacita yang luar biasa ketika yang kita rawat ada pertumbuhan, ada pertambahan. Ada sukacita yang luar biasa. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan juga supaya dipelihara, supaya dijaga, supaya dipelihara dan bertumbuh di dalam roh kita, bertumbuh di dalam hati kita, bertumbuh di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang hidup. Sehingga firman itu harus terus dijaga, dipelihara, supaya firman itu menjadi benih, bahkan menjadi tanaman, menjadi pohon yang berbuah-buah, yang berbuah lebat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 13 ayat 23, orang yang mendengar dan melakukan firman digambarkan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ketika firman Tuhan dipelihara dalam hidupnya, kemudian firman itu dilakukan, firman itu diwujudkan di dalam sebuah perbuatan, maka firman itu akan menghasilkan yang namanya buah. Buah itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin bertumbuh, semakin diberkati, dan semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita atau siapa orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah yang memelihara firman Allah, yang menjadikan firman Allah sebagai pegangan hidupnya dan terus bertumbuh dalam hidupnya. Saya akan bacakan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Yakobus pertama ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dengan hati, dengan pikiran, kemudian melakukan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam hidup kita menjadi sebuah perbuatan,
Firman Tuhan berjanji, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan yang mendengar dan melakukan firman yang didengar itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama, berapa ribu firman yang kita dengar. Tetapi Tuhan rindu supaya firman itu bukan hanya didengar, tapi dipelihara dan dilakukan. Maka seperti kata Tuhan Yesus, itulah orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pandangan Tuhan Yesus tentang siapa orang yang berbahagia. Yang pertama, yang mendengar firman Allah. Yang kedua, yang memelihara firman Allah di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran yang Engkau berikan buat kami. Biarlah kebenaran-Mu hidup dalam hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kebahagiaan yang daripada-Mu Engkau senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang ada masalah dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan. Dan senantiasa dalam berkat dan anugerah Tuhan. Memberkati bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari segala wabah, dari segala krisis, resesi, dan biarlah bangsa kami boleh bangkit menjadi bangsa yang besar, yang sejahtera, penuh keadilan, kesejahteraan, damai yang dari Tuhan. Tuhan nyatakan atas bangsa kami, kemuliaan Tuhan memenuhi atas bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin negeri ini. Tuhan berkati para pemimpin gereja-Mu dimanapun berada. Kau senantiasa memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu untuk menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih rahmat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perlindungan berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupan-Mu secara pribadi, atas keluarga-Mu, anak-anak-Mu, sanak saudara-Mu, usaha-Mu, pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, studi-Mu, masa depan-Mu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.